Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari keluarga besar GPI Elsade Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali melalui Renungan 79. Dan mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita nikmati menu rohani kita deklarasikan rise up. Bangkit, bergerak, berdampak. Tuhan Yesus senang bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara yang terus bangkit, bergerak, dan berdampak setiap hari selama kita hidup dalam dunia ini. Baik Bapak Ibu, mari langsung saja kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal pasal 30. Saya akan bacakan ayat 7, 8, dan ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya memberikan judul untuk Renungan 79 kita pada hari ini, yaitu refleksi diri. Kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Anggur bin Yake di dalam Amsal pasal 30. Nama ini yaitu Anggur bin Yake memang tidak terlalu disebut dalam Alkitab dan juga tidak terlalu terkenal Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia punya dampak positif melalui ucapan, melalui kehidupannya, dan juga firman Tuhan dari tutur kata firman Tuhan yang disampaikan oleh Anggur bin Yake ini, kita dapat belajar untuk merefleksi diri kita. Merefleksi diri itu memeriksa hidup kita, merenungkan hidup kita, juga menghubungkan dengan keadaan dunia, bahkan kehidupan orang lain. Mungkin kita banyak melihat kehidupan sesama kita, ada perbedaan baik miskin, kaya, dan juga perbedaan segala sesuatunya ya, fisik aja berbeda satu dengan yang lain, meskipun mirip. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, tentang refleksi diri, kita melihat seorang yang bernama Anggur bin Yake. Di sini kalau Bapak Ibu melihat dari ayat 1 sampai ayat 9 ya, tentunya meskipun kita akan mengupas ayat 7, 8, 9, dikatakan bahwa orang Anggur bin Yake ini adalah orang yang sebenarnya benar-benar berhikmat Bapak Ibu. Dia cukup pintar, dia orang pandai. Tapi yang kita lihat di firman Tuhan, dia berkata di ayat 2 ya, dia katakan, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku. Dia menganggap dirinya bodoh. Dia menganggap dirinya tidak lebih daripada orang lain. Bahkan dia mengakui bahwa apa yang dipunyai, kemampuan, kepintaran orang lain itu dia tidak punyai. Nah, dia sangat rendah hati. Kehidupan rendah hatinya juga membuat kita belajar untuk kita menjadi rendah hati Bapak Ibu. Mungkin kita pandai, kita pintar, kita punya segala sesuatu yang Tuhan izinkan untuk kita miliki selama kita hidup dalam dunia ini. Tapi belajar dari Anggur bin Yake bahwa menjadi seseorang yang diberkati tidak menjadikan kita menjadi pribadi yang membanggakan diri atau sombong dalam kehidupan kita ya. Nah, dia katakan dia bodoh. Ternyata dia adalah orang yang sangat berhikmat. Dia orang yang cukup kenal Allah. Kalau Bapak Ibu baca selanjutnya, ini refleksi sebenarnya bagian pertama bagi kita, menunjukkan bahwa kita itu harus mengenal Allah ya. Dikatakan juga di sana, juga tidak ku pelajari hikmat sehingga tidak dapat ku kenal yang Maha Kudus. Artinya ketika kita mengenal yang Maha Kudus itu, kita harus lebih belajar lagi, tahu lebih lagi. Jangan berpuas diri. Nah, dia berkata, aku tidak tahu hikmat, aku tidak belajar sehingga aku tidak mengenal yang Maha Kudus. Bapak Ibu, kita akan lihat selanjutnya ya, tentang refleksi diri di ayat 7, 8, dan 9. Bagi seorang yang bernama Anggur bin Yake ini, orang yang merasa dirinya tahu segalanya, sulit diajar Bapak Ibu Saudara. Tapi orang yang mengakui keterbatasannya di hadapan Tuhan akan terbuka untuk dibimbing oleh Tuhan sendiri ya. Sekali lagi saya katakan, orang yang merasa diri tahu segalanya sulit diajar, agak berat diajar, sukar karena dia merasa tahu segalanya. Tetapi berbeda dengan orang yang mengakui keterbatasannya,
akan terbuka untuk dibimbing oleh Tuhan. Kalau pribadi itu terbuka untuk dibimbing oleh Tuhan, tentunya ketika diberi masukan oleh orang lain, dia adalah orang yang sangat terbuka untuk menerima masukan, menerima teguran, menerima bimbingan. Nah, ini ciri khas orang yang hidupnya takut akan Tuhan, hidupnya rendah hati di hadapan Tuhan. Nah, kita juga dapat belajar ya menjadi pribadi yang rendah hati tentang segala sesuatu, baik pengetahuan, apapun yang kita miliki, kelebihan-kelebihan yang ada di dalam kehidupan kita selama Tuhan memberikan izin bagi kita untuk hidup dalam dunia ini, bukan untuk kita dapat menyombongkan diri atau membanggakan diri. Nah, kita lihat Bapak Ibu di ayat 7, 8, dan 9 ya. Anggur bin Yake adalah orang yang sangat pandai tadi saya katakan. Nah, dia menyampaikan kepada setiap kita orang percaya bahwa kita harus merefleksi diri kita supaya tidak ada kesombongan, merasa bahwa kita ini lebih dari orang lain, merasa kita ini sudah tidak perlu Tuhan, bahwa kita itu sangat pandai dan juga mampu untuk menjadikan hidup kita ini kaya, mampu untuk mengadakan, menikmati segala sesuatu, apapun itu mungkin yang kita inginkan kita bisa beli. Nah, Anggur bin Yake mengajarkan kepada kita bahwa di hadapan Allah manusia itu tidak ada apa-apanya. Di hadapan manusia, menurut Anggur bin Yake, manusia itu tidak ada alasan ya seharusnya untuk sombong, untuk angkuh, dan untuk menyangkal Tuhan. Sebab dikatakan di ayat yang kita sudah baca, di ayat 8, ayat 7 itu doa permohonannya, permintaannya di ayat 8. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebodohan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Berbeda Bapak Ibu ya, Saudara ya, kita aja berdoa, Tuhan tolong saya, berikan saya berkat-Mu. Kalau Engkau kehendaki jadikan aku kaya, karena aku mau jadi berkat bagi orang lain. Mungkin ini juga pernah kita ucapkan, meminta berkat lebih lagi dari Tuhan. Enggak salah Bapak Ibu, kan Tuhan tempat kita meminta, dan Tuhan itu sumber dari kehidupan kita tentang segala sesuatu yang kita butuhkan, kita perlukan selama kita hidup dalam dunia ini. Namun Anggur bin Yake ini berkata, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Kenapa Bapak Ibu? Nah, ini yang dimaksudkan ya, bahwa ketika Tuhan memberikan kekayaan, tidak ada alasan untuk manusia itu menjadi membanggakan diri atau sombong atas kekayaan, kelebihan. Kekayaan itu nggak harus berbicara tentang uang, harta benda, tapi segala sesuatu kepandaian, keahlian yang kita miliki, karena kepintaran itu nggak bisa dipegang orang. Ada di dalam hati, pikiran, otak kita, akal kita, di dalam tersimpan, rapi, nggak bisa dicuri orang, kecuali kita melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu ya, robot misalkan, dan orang itu ambil, lah hasilnya yang diambil, tapi kepandaian kepintarannya gak diambil. Dan menurut Anggur bin Yake itu juga tidak bisa kita sombongkan. Baik kita pelayan-pelayan Tuhan, kita semua umat Tuhan, gak bisa Bapak Ibu kita sombong. Wah, saya ini udah bisa, saya ini sudah sampai ke level ini. Gak bisa. Tapi apa yang kita harus lakukan? Mengucap syukur, refleksi diri, merasa bahwa kita tetap tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Artinya hidup rendah hati. Tanpa Tuhan kita tidak bisa menjadi apapun. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berjalan. Kita hanya bisa melakukan segala sesuatu hanya karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Sesederhana apapun pekerjaan kita Bapak Ibu Saudara, ibu-ibu mungkin yang setiap hari ada di rumah, memasak, menjemur pakaian, itu rutinitas. Dan mungkin itu orang lihat biasa, sederhana. Tapi kalau bukan Tuhan yang menuntun dan menggerakkan kita, baik organ tubuh kita, tangan kita bisa bekerja, tidak ada apa-apanya. Ya, sedikit saja kesleo nggak bisa bergerak Bapak Ibu Saudara. Jadi sebenarnya belajar dari hal-hal kecil. Jangan kaya baru kita belajar. Belajar dari hal-hal yang mungkin dianggap orang itu sepele karena sudah menjadi kebiasaan. Namun bagi kita anak-anak Tuhan, membuat kita belajar mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Anggur bin Yake aja orang yang dekat dengan Tuhan dan berhikmat, dia berkata, aku ini tidak mau belajar tentang yang maha kuasa sehingga aku tidak berhikmat. Nah, dia merasa meskipun sudah berhikmat masih merasa kurang dan harus terus perlu menggali dan belajar, mengalami Tuhan,
hidup di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Nah, ketika miskin, Anggur bin Yaka mengatakan, kenapa manusia itu harus berbuat dosa? Mencuri, ya tadi dikatakan supaya aku tidak mencuri kalau aku miskin. Anggur bin Yaka katakan, ya kenapa? Kalau Tuhan izinkan kita kekurangan, kenapa harus berbuat dosa? Bukankah kita harus memandang Allah lebih jauh dari kemiskinan kita? Ini yang dimaksudkan oleh Anggur bin Yaka. Jadi sebenarnya anak Tuhan, kalaupun kita kekurangan, tetap aja berharap sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita melakukan dosa, yaitu mencuri, berbohong, ya melakukan kecurangan, dan mengambil sesuatu yang bukan hak kita tanpa izin, ya namanya mencuri, Bapak Ibu Saudara. Jangan lakukan dosa ketika kita kaya maupun ketika kita miskin, tetapi berharaplah kepada Tuhan, pandanglah Tuhan, andalkan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Kalau orang yang miskin tentu nggak sombong, tapi orang yang diberkati luar biasa bisa jadi jatuh dalam kesombongan kalau kita tidak kendalikan diri kita. Oleh karena itu kita harus pegang kendali hidup kita, Bapak Ibu. Jangan sampai lepas kendali, lepas kontrol dalam hidup kita. Terus kontrolnya adalah refleksi diri tadi. Dengan merefleksi diri kita, wow, Tuhan sudah berkati, Tuhan terima kasih Engkau sudah membawa saya menikmati, memiliki segala berkat yang Engkau berikan. Dan pergunakanlah berkat itu untuk kemuliaan Tuhan, firman Tuhan katakan. Selanjutnya Bapak Ibu, menurut Anggur bin Yaka bahwa manusia tidak seharusnya melakukan hal-hal yang melukai hati Tuhan. Sebab Allah itu adalah Allah pengharapan kita. Ketika kita berharap dan berseru kepadanya, maka pertolongannya itu akan nyata. Kalau itu kebutuhan yang segera kita butuhkan, Tuhan beri, Bapak Ibu Saudara. Kecuali itu mungkin hanya keinginan karena lihat orang lain punya lalu kita pengen. Nah memang kadang Tuhan belum jawab doa kita. Dan dikatakan Allah sumber pengharapan kita itu adalah Allah yang kuat. Allah yang sanggup untuk menolong setiap umatnya yang percaya dan berharap kepada Tuhan tanpa hidup sombong dan juga tidak melakukan dosa saat kita berkekurangan. Nah, manusia harus terus percaya kepadanya. Aplikasinya dalam kehidupan kita lebih lagi, Bapak Ibu Saudara, ya hidup tidak menuntut kepada Tuhan. Kalau kita Anggur bin Yaka nggak minta kaya, nggak minta miskin. Artinya apa yang dia alami, apa yang dia miliki saat itu harus mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan terlalu menuntut. Kenapa? Supaya kita tetap mengenal Tuhan. Dengan apa yang ada pada kita, kita kenal Tuhan. Dia yang sudah memberikan, Dia membawa hidup kita sampai hari ini. Oleh karena itu orang yang tidak menuntut Tuhan, ya hidup dengan rasa syukur, dengan rasa hormat kepada Tuhan yang sudah melakukan segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Dan juga hidup penuh terima kasih kepada Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Nya yang tidak terukur atas kehidupan kita. Baik ketika kita kaya maupun ketika kita miskin, Bapak Ibu ya. Kita terus memandang Tuhan, kita tidak menjadi jatuh ketika kita miskin, jatuh dalam dosa. Dan juga tetap mempertahankan kemuliaan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Kalau kita diberkati menjadi kaya, ada kemuliaan Tuhan ketika kita hidup takut akan Tuhan. Ketika kita miskin, ada kemuliaan Tuhan tetap pada diri kita. Ketika kita tidak melakukan kecurangan atau dosa, tapi tetap menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, tetap hidup rendah hati, tidak rendah diri karena kita miskin. Ya Bapak Ibu, kita meskipun kita mungkin tidak memegang benda kekayaan yang dimiliki oleh orang lain, tapi kita punya pemilik semua itu. Nah, kenapa kita harus minder dan rendah diri? Jangan minder rendah diri ketika kita tidak memiliki kekayaan seperti saudara-saudara seiman kita yang lain ataupun yang belum beriman kepada Tuhan. Tidak perlu kita cemburu Bapak Ibu Saudara ya. Teruslah bergumul dengan yang memiliki segalanya itu Allah. Apapun keadaan kita hari ini, bersyukurlah. Tetap terus refleksi diri agar kita tidak menjadi sombong dan juga menjauh dari Tuhan karena kita mengalami berkekurangan. Tapi nama Tuhan terus harum dalam mulut kita, pujian kita naikkan kepada Tuhan dalam keadaan situasi apapun yang kita alami. Tuhan sanggup menolong kita Bapak Ibu Saudara. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.
Kepada Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik pemulihan masalah keluarga, mujizat kesembuhan, Bapak Ibu dapat menyaksikan, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 42008. Puji Tuhan, mari kita mengucap syukur di dalam doa. Bapa yang baik, Allah yang mulia, Allah yang penuh kuasa dan sanggup menolong kami. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk setiap hari kami melakukan refleksi diri supaya kami tidak jauh dari-Mu. Kami tidak menjadi sombong ketika kami diberkati, dan kami juga tidak melakukan dosa, mencuri, mencurang dan lain sebagainya ketika kami hidup dalam kekurangan. Oleh karena itu, kami mengucap syukur untuk keadaan kami hari ini, dan kami tetap menaruh pengharapan kami kepada Engkau, Tuhan. Sesungguhnya keluarga GPD El Shaddai Magelang rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah keluarga GPD El Shaddai Magelang dengan keadilan-Mu. Sebab hanya kepada Engkau kami berpegang, hanya kepada Engkau kami percaya, dan hanya di dalam Engkau kami hidup. Sampai kapanpun Tuhan izinkan kami ada dalam dunia ini. Kami terima pertolongan dan kekuatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.